Assalamualaikum Bu Ayu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Oke, baik ya. Jadi hari ini sesuai dengan rencana kita akan melakukan wawancara pra-observasi ya. Sebelum saya mengobservasi nanti pembelajaran ibu di kelas ya. Nah, adapun tujuannya kita lakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui, untuk melihat dan mengevaluasi di mana pembelajaran itu nanti di kelas ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya ajukan. Boleh ya? Boleh sekali Pak, silakan. Nah, yang pertama nih, apa tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai di kelas? Oke, terima kasih Pak sudah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk mengobservasi di mata pelajaran saya. Jadi berdasarkan rancangan yang saya susun ya. Di sini ada beberapa tujuan. Tujuan utama pastinya untuk yang pertama, tujuan yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedural. Nah, kemudian teks prosedural di sini itu berupa bagaimana cara membuat makanan dan minuman. Nah, kemudian untuk yang kedua, tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat teks prosedural itu sendiri. Sedangkan yang terakhir, untuk tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan yang sudah atau tugas yang sudah diberikan sebelumnya, bagaimana cara membuat makanan dan minuman sesuai dengan teks prosedural itu sendiri. Oke, Bu Ayu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran tadi ya yang ingin dicapai ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan di sini saya tentu saja rencananya itu menggunakan beberapa pengetahuan dan juga tentu saja keterampilan ya Pak. Nah, untuk di area pengetahuan itu murid mampu menganalisis unsur sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedural. Sedangkan untuk keterampilannya ya tentu saja murid mampu membuat teks secara prosedural sederhana dengan benar dan juga penuh tanggung jawab, serta mampu mempresentasikan teks prosedur itu sendiri sesuai dengan konteks penggunaan. Oke Bu, berarti ada 2 area pengembangan ya nanti yang Ibu sampaikan, itu ada di pengetahuan dan keterampilan ya. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang mau diterapkan di kelas nanti? Nah, untuk strategi tentu saja dari rancangan pembelajaran itu yang ingin saya gunakan adalah menggunakan pendekatan student center approach ya. Jadi student center approach itu merupakan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nah, kemudian saya akan membagikan beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dan untuk metodenya saya menggunakan metode tanya jawab, nah, kemudian kelompok serta penugasan. Oke, jadi nanti untuk pembelajaran Ibu nanti strateginya menggunakan student center approach ya. Kemudian nanti dibagi kelompok sesuai dengan keaktifannya kan gitu ya. Sementara untuk metode pembelajaran itu digunakan adalah PBL ya, problem based learning ya. Nah, juga ada nanti ada metode tanya jawab, kemudian ada diskusi dan penugasan gitu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran nanti yang digunakan juga? Oke, untuk media pembelajaran itu kemungkinan saya akan menggunakan beberapa contoh-contoh teks prosedural ya, dan itu juga ada LKPD. Oke, jadi kira-kira kapan nih saya bisa lihat ini di kelas untuk melaksanakan ini? Nah, kebetulan hari ini saya baru selesai menjelaskan materi tersebut ya. Bisa Bapak nanti melakukan observasi atau supervisi ke saya itu di Selasa depan. Oke, berarti Selasa depan ya, di jam berapa itu ya? Di jam 8.50 kira-kira les ketiga Pak. Oke, baik. Jadi nanti di hari Selasa depan jam 8.50 saya akan lakukan supervisi di kelas. Baik. Oke, nah, jadi terakhir nih Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari wawancara kita?
Kesimpulannya ya Pak, yang dapat saya ambil, saya jadi mengetahui ya bagaimana gambaran cara mengajar di kelas khususnya untuk prosedur tes. Nah, kira-kira saya harus mempersiapkan mulai dari metode, kemudian model pembelajaran, dan ajar yang harus dipersiapkan. Oke, terima kasih Bu waktunya untuk wawancara pada hari ini. Sama-sama. Jadi kita ketemu lagi dari selasa depan. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Baik ya, alhamdulillah rabbil alamin. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa dapat menerima pembelajaran kita hari ini. Baik, adapun materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai procedure text. Ada yang khusus setiap pagi? Aditya khusus masih khusus setiap pagi? Oh enggak. Di halaman, oke, di halaman 55. Penggunaan steps dari methods, tapi harus ada temporal conjunction-nya. Harus ada temporal conjunction-nya. Oke, kira-kira siapa yang belum paham? Kira-kira siapa yang belum paham? Bagaimana cara membuat supaya atau bagaimana metode? Karena materialnya nggak ada di sini. Ini Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat Pak. Oke Bu, jadi sesuai dengan janji kita kemarin, jadi tadi saya sudah observasi Ibu di kelas. Nah, selesai kita observasi di kelas dan supervisi, kita lanjutkan nih dengan wawancara lagi pasca observasi. Gimana? Alhamdulillah ya Pak, untuk pasca observasi, kalau Bapak observasi saya ke kelas, perasaan saya tentu saja masih ada rasa takut ya Pak, karena ini kan baru pertama kali. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Bu ya. Iya Pak. Oke Bu, bisa diceritakan kembali Bu gimana dengan area-area perkembangan yang kemarin sudah kita bahas pada saat sebelum observasi. Ya, jadi ada kan beberapa tahapan nih ya untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi kalau untuk area pengembangan, kemudian untuk area pengetahuan juga siswa paham ya dengan teks prosedural itu seperti apa, dan untuk keterampilannya juga siswa mampu untuk bagaimana cara membuat teks prosedural ya. Jadi itulah tahapannya. Memang mungkin anak-anak masih belum begitu langsung bisa, tapi bisa inilah ya, karena saya juga membimbing, jadi alhamdulillah saya juga mampu eksekusi materi tersebut. Oke Ibu, jadi selama proses pembelajaran di kelas nih dengan area yang sudah area pengembangan yang sudah Ibu harapkan, Ya. Nah apakah sudah berhasil dulu tujuannya? Kalau tujuan sih
tentu saja masih banyak kekurangan ya Pak, tapi kita pasti akan terus memperbaiki. Saja alhamdulillah sejauh ini anak-anak bisa diajak kerjasama, semuanya baik, lancar, ya walaupun masih ada perbedaan. Iya, alhamdulillah. Jadi apa yang kekurangan-kekurangan yang masih dilihat di dalam kelas? Baik untuk kendala ya, siswa kan tidak sama ya Pak, jadi ada yang fokus dan ada yang belum fokus, itu wajar ya Pak. Dan siswa kan kita berbeda-beda, jadi pasti akan. Kalau menurut Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan anak ada yang tidak fokus itu? Kalau yang tidak fokus itu bisa jadi mereka banyak latar belakang ya Pak. Kadang-kadang wah ini di kelas itu kita backgroundnya beda-beda ya Pak. Itulah jadi kendala anak-anak ini kan, kalau di kelas itu hari ini bisa baik, ya besok itu tidak baik, karenanya ya kita harus bagaimana cara memotivasi. Oke, Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita juga akan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi apa yang Ibu rencanakan di kelas itu bisa tercapai dan bisa berhasil. Oke Bu, kira-kira kapan nih Ibu bisa terapkan tadi rencana? Jadi rencananya insya Allah akan saya laksanakan di semester berikutnya Pak. Karena kita sudah mau ujian semester ya Pak. Jadi nanti bisa kita terapkan, saya juga apa untuk semester berikutnya. Oke Bu, jadi terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Sama-sama Pak. Semoga ini menjadi kebaikan kita bersama ke depan. Insya Allah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.